Ketika saya sedang duduk lagi kerja di kosan, tiba-tiba teman saya chat minta temani dia untuk nongkrong di kafe langganan kami biasa. Saya penasaran, ini kok tumben gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya ajak nongkrong begitu, teman saya biasanya sulit untuk langsung mengiyakan karena ceweknya selalu melarang ketika kita nongkrong gitu. Gak tahu alasannya apa, tapi berdasarkan kecurigaan saya ceweknya nggak mau, cowoknya itu ketemu cewek lain mungkin di tempat tongkrongan ya. Padahal kalau dilihat realitanya ya kami nongkrong ya buat asik-asik aja, main game, ngobrol. Mulai dari ngobrolin politik, sejarah, sampai teori konspirasinya Lord Rangga gitu. Pokoknya semuanya campur aduk sampai bahkan pun kalau misalnya sampai pagi ya ujung-ujungnya main game juga, mabar sampai pagi ya. Tapi ketika dia tiba-tiba mengajak duluan kita untuk nongkrong, saya langsung kepikiran, wah kayaknya ada masalah nih. Itu pasti ada sesuatu. Dan benar aja, saya kemudian langsung ke tempat nongkrong itu dan kami ketemu. Ketika kami bertemu, dia kemudian diam aja, lalu saya inisiatif untuk pesan. Saya biasanya minum, yang ditiru ya, saya biasanya pesan bir, dan dia hanya minta, gak mau ngapa-ngapain, cuma diam aja, cuma bengong gitu. Padahal dia orangnya ceria dan anaknya asik sih, asik di tempat tongkrongan. Sebelum punya pacar dia itu asik banget, tapi ketika punya pacar dan menjalani hubungannya selama beberapa bulan itu dia berubah drastis dan tiba-tiba hadir dalam kondisi seperti itu tuh kita prihatin juga, ada bencana apa ini. Ternyata setelah dia bercerita, akhirnya saya memahami ternyata dia ini sedang galau, dan dalam hati itu entah ya kalian menilai ya, baik atau tidak, saya antara prihatin dan senang itu beda-beda tipis. Yang pertama prihatin karena kasihan ya, orang yang dulu ceria tiba-tiba loyo kayak gitu, itu rasanya aduh kasihan sekali, kok diperbudak sama cinta gitu ya. Tapi di satu sisi saya senang. Yang pertama senang karena akhirnya dia bisa kembali gitu ya. Yang kedua ya akhirnya sekte jomblo itu ada anggota baru. Ya entah kenapa makin kesini umur makin bertambah itu nyari pacar itu gampang sih, tapi kayak niatnya itu udah menurun ya, maksudnya udahlah ngapain PDKT dikit, dikejar-kejar ceweknya nggak mau dan mau bertele-tele, ya udah lepas saja menghilang. Tapi orang-orang anggap kita ghosting, padahal ada posisi-posisi tertentu nanti di umur-umur tertentu teman-teman akan merasakan mendekati cewek itu atau PDKT dengan cewek itu ada batasannya gitu. Ketika kita berusaha dalam, misalnya dalam waktu 1 minggu kita kejar dan ceweknya masih belum bisa memberi kepastian, ya pasti dia akan mundur dan sadar diri gitu ya, lalu menghilang. Nah itu nanti akan ada situasi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian jangan bangga dulu. Dan jangan meledek orang yang sudah berumur itu masih jomblo, jangan. Karena itu kondisinya semakin kesini itu deketin cewek itu nggak mau ribet. Pokoknya kalau dalam agama Islam itu ada ta'aruf ya, sekalinya diajak maunya langsung mau gitu. Tapi kalau misalnya PDKT lama-lama lagi, aduh, udah nggak kepikiran gitu, capek. Mending cari yang baru, yang benar-benar dia sefrekuensi dengan kita, diajak ngobrol asik, ya udah pasaran aja udah, nggak mau bertele-tele. Kembali ke teman saya itu, dia bercerita bilangnya ternyata ceweknya putusin dia gitu ya, selingkuh. Bukan selingkuh sih, tapi lebih kepada ada orang baru yang ternyata itu mantannya si cewek gitu ya. Dan teman saya itu bilangnya gini, bro, ternyata mencintai orang yang masih terikat dengan masa lalunya itu sulit ya. Saya tanya, emang kenapa bro? Ya susah aja.
dia baik dengan kita tapi pikirannya masih di orang lain gitu. Aduh, saya langsung kepikiran, wah berat. Gini amat lu bro, udah minum dulu dah, minum. Tapi biasalah orang yang jomblo biasanya bijak gitu kan. Terus saya bilang gini, udahlah, kalau dia udah gitu dan kau udah tahu ya ngapain di pikirannya kan. Memang sih ngomongnya gampang tapi saya memahami juga karena pernah juga ngalamin yang kayak gitu. Terus dia bilang gini, udah deh sekarang udah, saya nggak mau pacaran lagi gitu. Sakit banget cu, sakit kok. Kita udah perjuangin dia, rela ninggalin teman-teman saya, nggak mau nongkrong, cuma mau nurutin dia. Dianya malah kayak gitu, sakit dong. Saya bilang, iya sakit, elunya aja yang goblok nggak menyadari itu dari awal gitu. Tapi ya namanya udah terjadi ya gitulah. Dan sini berjalan waktu dia ngobrol, dia ceritakan semuanya. Ya tahulah, kita juga mengerti dan saya tidak pernah berpikir bahwa ceweknya salah juga. Kita kan nggak pernah tahu ya hubungannya mereka kayak gimana. Tapi pasti ada selalu ada pembenaran dari masing-masing pihak ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu. Tapi yang paling penting teman-teman, ketika kalian berada dalam posisinya si cowok, yang pertama kalian udah benar mencari orang yang benar-benar kalian percaya bisa menjadi tempat untuk bersandar di saat-saat kalian jatuh gitu ya. Bisa teman, sahabat, dan pastikan kalian terbuka semuanya, jangan dipendam sendiri. Itu sakitnya luar biasa loh bro. Jangan sampai banyak kejadian yang terutama cewek ya, habis begitu kemudian udah terpuruk sampai menyiksa diri sendiri sampai sakit gitu ya. Emang betul ditinggal pas lagi sayang-sayang itu sakitnya luar biasa, tapi kalian harus sadar bahwa rasa sakit itu mendewasakan gitu. Kalian ditinggal hari ini, besok kalian akan menemukan orang yang jauh lebih baik dari dia, yang mengerti dan menerima kamu apa adanya, dan kalian akan menyadari Tuhan terima kasih karena telah memberikan yang apa yang saya mimpikan selama ini, dan terima kasih juga akhirnya saya bisa bebas dari apa yang telah membuat saya jatuh dan sakit berkali-kali dengan orang yang sangat baik ini. Tetapi satu hal yang paling penting teman-teman, selama pacaranlah yang sehat, jaga diri baik-baik, karena kebanyakan teman-teman kita yang merasakan sakit yang luar biasa itu karena pacaran mereka itu udah kelewatan ya, maksudnya ya tau lah kalian paham, ngerti sendiri kelewatan itu yang kayak gimana. Jadi ketika dia pergi itu udah kayak sebagian dari kita itu udah hilang gitu. Nah sangat disarankan untuk pacaran ya santai aja tuh, ngobrol gitu ya, ngajak ngelawak gitu, dan dibawa santai aja gitu kan. Nah gimana nih solusinya kalau misalnya udah dalam kondisi seperti itu? Saya misalnya ketika menembak cewek itu pasti udah memikirkan konsekuensi terburuknya apa. Itu antara diterima apa ditolak. Saya tidak berpikiran apa yang akan saya buat ketika saya diterima. Itu nanti pasti sambil jalan udah kepikiran. Tapi yang saya siapkan adalah apa yang akan saya lakukan ketika saya ditolak. Ya, itu kita sudah harus punya plan B ya. Dan pikirkan dan selalu berusaha untuk berada di posisi terpuruk. Yang berikut, meninggalkan pasangan itu kadang perlu dilakukan ketika kita sudah merasa udah nggak bisa ya, nggak bisa komunikasi, udah nggak bisa, dan keterbukaan itu udah nggak bisa, berdoa udah nggak bisa, udah lepasin aja, biarkan saja itu berakhir. Dan kuncinya adalah jangan terlalu lama berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Semakin kalian berdiam diri di situ, maka kalian akan semakin terpuruk. Dan keinginan untuk cepat menghindar dari masalah-masalah itu tidak akan terwujud. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, jadilah pribadi yang memahami dan bisa menyikapi segala masalah dalam hubungan itu dengan bijaksana gitu ya. Oke, kalian bisa ninggalin seseorang atau mengakhiri hubungan kalian dengan pasangan,
tetapi usahakan perpisahan itu dibuat sebaik mungkin gitu ya. Jangan lewat chat. Kalau sama PPKM mungkin ya bisa putus lewat chat karena nggak bisa ketemu. Tapi yang paling baik sih ngomong baik-baik aja gitu ya. Misalnya apa masalahnya, alasannya jelas, dan jangan memutuskan pasangan hanya karena ada orang ketiga gitu. Itu aduh. Kok kamu nanti karma is real ya. Maksudnya nanti kamu akan digituin juga sama orang lain gitu. Jadi ngomong baik-baik, jangan sampai ada salah satu dari antara kalian itu merasa tersakiti, paling disakiti gitu ya. Yang kedua, usahakan untuk sebisa mungkin jangan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengganti pasangan kita gitu ya. Maksudnya apa? Pertama, apapun masalah kalian dalam hubungan percintaan, jangan menceritakan kepada orang lain. Misalnya cewek cerita ke cowok, jangan. Cowok yang bukan pacarnya itu jangan. Kalau ke cewek sesama cewek bisa, atau cowok ke sesama cowok bisa. Ya, karena itu akan membuat kalian merasa menemukan kenyamanan baru dan kalian berpikir, wah ngapain saya sama cowok saya gitu ya, ini lebih nyaman. Biasanya keretakan itu muncul dari hal-hal semacam itu tanpa kita sadari. Jadi hindari membicarakan masalah dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang berpotensi bisa memperburuk suasana gitu ya. Carilah orang-orang sahabat kalian, atau bila perlu kalau tidak mau bercerita ya berdoa aja kepada Tuhan. Doa, cerita, jangan sungkan untuk nangis. Semakin kalian jujur, semakin kalian bisa menerima diri kalian apa adanya. Yang berikut adalah belajar untuk move on. Move on itu sebuah pekerjaan yang menurut saya lumayan berat ya. Sebenarnya gini, kita nggak pernah menyesal dengan perginya si orang itu, tapi kenangan-kenangannya itu loh yang bikin kita merasa wah gila, hilang semua ini. Jadi berdamai dengan diri sendiri dan usahakan yang paling penting itu move on ya. Melupakan mungkin butuh waktu yang lama ya, tapi yang paling penting adalah kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Jangan sampai larut dalam masalah sepele. Menurut saya masalah sepele kalau misalnya statusnya masih pacaran. Beda kalau sudah menikah gitu ya. Kalau sudah menikah mau nggak mau harus diselesaikan gitu. Dan yang berikut, kalau kalian ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ingatlah bahwa pacaran itu semacam sebuah wadah untuk menggembleng diri kita, melatih diri kita lebih dewasa lagi dan lebih bisa menerima diri kita apa adanya, dan kita bisa menerima orang lain juga apa adanya untuk melengkapi kelebihan dan kekurangan kita. Pertanyaannya, gimana kemudian solusi yang kakak kasih kepada teman kakak yang habis putus itu? Saya bilang ke teman saya yang minta saya untuk ngobrol itu, bilang gini, bro, kamu mungkin berharap bahwa dia yang baru saja meninggalkanmu itu yang terbaik, tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan memberi dia, lalu kemudian mengambilnya kembali hanya untuk menunjukkan kepada engkau ini bahwa nak, ini baik, tapi ini bukan pilihan terbaik. Ada alternatif lain. Ini orang yang akan membuat kau lebih baik. Dan selama kalian melibatkan aku dalam hubungan kalian, pasti kau akan menemukan kebahagiaan yang kamu dambakan selama ini dan tidak pernah kamu dambakan. Dia langsung katakan, bijak amat lu bro, ya dari dulu jomblo mau bijak gitu. Oke guys ya, ini mungkin obrolan yang tidak ada isinya, tapi inti dari segala hal yang tadi kita bicarakan adalah, kalau memang hubungan kalian itu udah gak bisa diteruskan, jangan dipaksakan. Kalau memang kalian butuh bantuan, ceritakan kepada orang yang bisa kalian percaya, orang tua, sahabat, dan bila perlu kepada Tuhan lewat doa. Dan jika kalian sudah mau lewati fase itu, jadikan itu sebagai pelajaran bahwa berpacaran, mencintai, lalu kemudian merasakan prosesnya, dan kemudian
kita dipaksa untuk merelakan lewat sebuah perpisahan adalah harus dimaknai sebagai sebuah bentuk proses pembelajaran hidup menuju kedewasaan yang sangat luar biasa. Tanpa pernah merasakan itu, kalian belum benar-benar dewasa dan bisa menjalani fase-fase hidup selanjutnya, terutama dalam hidup berkeluarga. Jadi jadikan sakit hati kalian sebagai awal kalian bisa mengembleng diri kalian untuk menjadi lebih baik kepada diri sendiri dan pasangan. Dan yang paling penting adalah soal bagaimana kamu mempersiapkan diri menghadapi realita kehidupan yang akan kamu lewati setelah ini. Biarkan dia pergi, jangan memanggilnya kembali kalau memang sudah tidak ada tempat. Jika memang butuh waktu lama untuk menerima orang baru, tidak masalah, lewati. Dan pastikan kalian bisa memaknai ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam diri kalian. Oke guys ya, itu saya dulu. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.